Assalamualaikum, Ustadz, rumah tangga saya sudah 14 tahun. Namun akhir-akhir ini saya baru tahu kalau talak itu ada kinayah. Jadi teringat beberapa tahun lalu, yaitu tahun 2011, saya lagi hamil pernah cekcok sama suami. Suami dalam keadaan marah bilang, "Cari sana yang bisa memuaskanmu." Terus ada kata-kata yang lupa lagi tepatnya ngomong seperti apa karena kejadian sudah lama, tapi artinya pulang ke rumah orang tuamu, tapi saya ragu seperti apa dulu kata-katanya, tidak ingat betul. Yang ingat dia katakan, "Urusan hutang nanti saya bayar." Karena pada waktu itu kami lagi terlilit hutang itu yang suami ucapkan. Beberapa jam kemudian suami nelpon minta maaf dengan apa yang sudah dikatakannya dan berjanji akan baik dan menemani saya melahirkan. Malamnya saya melahirkan dan suami pun ikut menemani saya. Tidak ada kata rujuk dan penjelasan apapun dari suami. Dia merasa sudah beres aja, semua baik-baik lagi. Lepas itu kami berumah tangga seperti biasa karena saya juga tidak paham, dikira saya talak jatuh kalau suami bilang kata cerai atau kata talak dan pisah. Beberapa tahun berikutnya, sekitar tahun 2013 atau 2014, saya lupa tepatnya, pernah kami cekcok di wa. Awalnya kami waan baik-baik saja, kemudian saya iseng mengkopas postingan yang isi postingannya itu salah satu poinnya mengatakan, "Sayangilah istrimu karena di luar banyak laki-laki yang mendambakannya." Padahal saya tidak fokus di kata itu karena postingannya tentang nasihat untuk suami kepada istrinya, tapi rupanya suami merasa sakit hati karena itu. Kemudian dengan marah dia balas wa dari saya dengan kata-kata diantaranya menulis, "Saya jatuhkan talak 1. Sesampainya di rumah dia masih marah dan mengatakan saya tidak pantas mengeluarkan kata itu kepada suami dan Allah telah menjatuhkan talak kepada istri yang seperti itu." Suami tidak paham masalah talak dan rujuk. Setelah kurang lebih 3 hari kemudian kami baikan tanpa ada kata rujuk. Suami minta maaf dan menyesal, saya pun menyesal dan minta maaf karena telah menyakiti hati suami, dan sejak saat itu saya tetapkan dalam hati kami pernah jatuh talak 1. Kemudian sekitar tahun 2016 karena hal sepele kami cekcok lagi. Suami waktu itu marah besar sehingga saya merasa kalau itu kemarahan suami yang terbesar dalam hidup saya. Dia teriak-teriak suruh saya telpon ibu saya, tapi saya tidak lakukan karena merasa kalau suami sedang sangat emosi, khawatir menyampaikan sesuatu kepada ibu saya, kata-kata cerai yang akan membuat kami menyesal, dan suami terus marah-marah sambil mencuci panci sampai dia mengatakan, "Kalau panci ini kamu tidak membersihkannya sampai kinclong seminggu ke depan, pokoknya saya tidak mau lihat panci hitam-hitam lagi di dapur. Mau kamu beli baru atau yang lama dibersihkan. Kalau kamu tidak bisa bersihkan, beli baru lagi. Kalau tidak ya udah kamu pulang ke rumah ibumu." Beberapa jam kemudian suami tampak menyesal dan amarahnya mereda. Alhamdulillah besoknya panci pun bisa dibersihkan kinclong dengan bantuan pembantu di rumah saya. Tetapi sejak saat itu saya menjadi takut dan khawatir apakah itu sudah jatuh talak, dan saya banyak membaca dari buku dan internet soal perceraian sampai akhirnya mah saya kambuh. Saya takut kalau rumah tangga saya sudah berdosa di hadapan Allah. Suami beberapa hari kemudian melihat saya murung dan bertanya, lalu saya sampaikan kepada suami apa yang saya ketahui dari buku dan internet soal talak. Dia kaget dan bingung, karena dia salah paham selama ini, menyangka yang tidak boleh itu talak 3, dan kalau talak 1 tidak apa-apa, tidak maksud jatuh talak, pikirnya.
Kemudian semenjak itu sampai sekarang alhamdulillah suami lebih baik karena menurutnya sekarang sudah mengerti talak dan lebih menjaga lisannya ketika dia kesal atau marah ke saya. Pertanyaannya Ustadz, apakah pernah jatuh talak pada saya sejak tahun-tahun 2011 sampai tahun 2016 karena suami mengatakan tidak ada niat cerai, semua terjadi karena dia tidak mengerti. Apa yang harus saya lakukan Ustadz karena saya orangnya suka was-was? Waalaikumsalam. Jawaban, ada kemungkinan perceraian adalah peristiwa yang terjadi pada tahun 2013 atau 2014. Pidato perceraian yang diucapkan secara tertulis melalui sebenarnya juga kinayah. Jadi, jika tidak ada niat dari suami untuk menceraikan istrinya, maka perceraian tidak terjadi. Dilihat dari cerita Anda, sepertinya suami tidak berniat menceraikan Anda dengan ucapannya di Jika demikian, maka tidak ada perceraian. Namun jika pesan di disertai dengan niat, maka hanya terjadi cerai satu antara tahun 2011 hingga 2016. Kalaupun ada cerai satu, maka walaupun tidak mengucapkan kata rujukan tetapi referensi yang Anda berdua miliki adalah sah dengan hubungan yang intim. Demikian pendapat sebagian ulama. Terima kasih. Bagi yang ingin membaca dalil silahkan menuju ke deskripsi. Jangan lupa like, share dan subscribe ya.